Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kita ketemu hari ini. Ini adalah pertemuan setelah pretest. Ya, kemarin kan Anda sudah menjalani pretest. Baik, untuk pertemuan hari ini kita masuk ke materi yang ke-6 ya, kalau nggak salah ya. Materi yang ke-6 yaitu tentang gradien garis singgung kurva. Gradien garis singgung kurva. Jadi Anda mungkin sudah mendengar istilah gradien ya. Gradien itu simbolnya adalah M, ya. Nah, di sini coba perhatikan gradien garis singgung kurva. Nah, di sini misalkan kita gradien garis singgung G dari kurva Y sama dengan Fe, ya. Di titik X1, Y1 itu simbolnya adalah M. M di sini. Caranya untuk mencari gradien garis singgung dari suatu kurva Y sama dengan Fe, di sini M sama dengan F aksen X1. Apa tanda ini? Kemarin kita sudah belajar, yaitu dia adalah turunan yang pertama. Jadi gradien garis singgung kurva Y sama dengan Fe itu adalah turunan pertama dari fungsi X tadi. Oke. Kemudian persamaan garis singgung G. Nah, ini kalau misalkan diketahui kurvanya, jadi diketahui persamaan Y-nya. Persamaan Y-nya adalah suatu fungsi X di titik X1, Y1 itu gradiennya ini. Lah bagaimana kalau misalkan persamaan garis singgung G di titik X1, Y1? Nah, kalau ini untuk mencari gradiennya, nah di sini untuk mencari persamaan garis singgung G-nya. Ya. Yang memuat M tadi, yang memuat gradien tadi. Rumusnya adalah Y min Y1. Jadi Y dikurangi Y1. Y1 ini adalah suatu bilangan atau suatu konstanta sama dengan M kali X min X1. Ya. Di mana Bu X1 dan Y1-nya? Dari yang kita ketahui tadi X1, Y1. Nah, seperti itu nggih. Dapat dipahami dulu. Kemudian bagaimana cara menentukan fungsi sketsa kurva? Nanti ada beberapa yang akan kita pelajari, yaitu menentukan interval fungsi naik dan turun. Bagaimana suatu fungsi itu dikatakan dia naik dan bagaimana suatu fungsi itu dikatakan dia turun, seperti itu. Kemudian nanti ada juga menentukan keadaan stasioner fungsi. Kita pelajari satu-satu. Suatu fungsi Fx, Fx dikatakan naik. Jadi misalkan kita punya Y sama dengan Fx, itu dikatakan naik jika apa ini? F pertama X lebih dari 0. Artinya dia dikatakan fungsi naik jika turunan pertama dari Fx-nya itu nilainya lebih dari 0. Seperti itu. Kemudian yang kedua, fungsi Y sama dengan Fx dikatakan turun jika F aksen X atau turunan pertama dari X-nya itu kurang dari 0. Ya. Seperti apa Bu? Kok dia dikatakan naik turun? Nanti bisa kita lihat di contoh soal. Seperti apa kita kategorikan bahwa dia naik dan dia turun. Tapi syarat utamanya ini, jadi naik jika turunan pertama lebih dari 0 dan turun jika turunan pertamanya kurang dari 0. Yang selanjutnya, bagaimana cara kita menentukan keadaan stasioner fungsi? Ya, suatu fungsi Y sama dengan Fx dalam keadaan stasioner ketika turunan pertamanya dia sama dengan 0. Jadi F aksen X-nya itu sama dengan 0. Itu kita katakan dia stasioner. Nah, pada saat fungsi stasioner diperoleh titik-titik stasioner. Nah, pada saat dia fungsinya itu stasioner, maka Anda akan mendapatkan titik-titik stasioner. Jenis titik-titik stasioner di sini ada 3. Yang pertama titik balik maksimum, yang kedua titik balik minimum, dan yang ketiga titik belok. Apa itu titik balik maksimum? Titik balik maksimum itu syaratnya jika turunan pertama atau F aksen X-nya sama dengan 0 dan F double aksen atau turunan kedua, jadi sudah diturunkan satu kali atau didiferensialkan satu kali, kemudian diturunkan lagi 2 kali, jadi F double aksen X atau turunan keduanya kurang dari 0.
Nah, itu kita namakan sebagai titik balik maksimum. Yang kedua, titik stasioner yang kedua namanya titik balik minimum. Titik balik minimum itu sama, dia F turunan pertamanya dari fungsi X-nya sama dengan 0, tetapi turunan kedua dari fungsi X-nya adalah lebih dari 0. Jadi kebalikannya, yang tadi yang maksimum itu berarti dia kurang dari 0, yang minimum dia lebih dari 0. Seperti itu kalau syarat yang di depan ini sama. Oke. Kemudian titik belok sendiri ada dua, titik belok horizontal dan titik belok normal. Jadi syarat dari titik belok horizontal ini ada 3. Yang pertama, turunan pertamanya sama dengan 0, turunan keduanya juga sama dengan 0, turunan ketiganya tidak sama dengan 0. Seperti itu. Kemudian titik belok normal itu ada 3 syaratnya. Turunan pertamanya tidak sama dengan 0, turunan keduanya sama dengan 0, dan turunan ketiganya tidak sama dengan 0. Bu, contohnya seperti apa toh Bu? Turunan pertama, kedua, dan 3. Nah, misalkan saya punya Fx sama dengan, katakan berapa? 3x pangkat 3. Ini ya, 3x pangkat 3 atau 3x pangkat 2 lah. 3x kuadrat ditambah, misalkan berapa? 6x ditambah 7. Nah, berarti F aksen X-nya sama dengan apa? Turunan pertamanya. Oke, 3/3 X pangkat 2 min 1 ditambah 6 X pangkat 1 min 1. Ini sudah pasti 0, berarti berapa ini? Iya, X ditambah 6. Ini turunan pertama. Turunan yang kedua, ini berarti diturunkan lagi. Berarti apa? Turunan dari X adalah 1. Karena tadi pangkatnya 2, jadi ini hanya bisa diturunkan sampai F double aksen X. Nanti F turunan ketiga X-nya itu pasti sama dengan 0. Seperti ini ya. Nah, di sini nanti coba Anda pahami dulu, di lanyah kesek Anda belajar menurunkan suatu fungsi X. Baru nanti untuk syarat-syaratnya ini nanti dilihat di soal terapannya. Jadi misalkan Anda mau menentukan fungsi naik, syaratnya apa, mau mencari titik balik maksimum, syaratnya apa, nanti boleh dilihat. Tapi di lanyah kesek cara mencari turunan pertama, kedua, dan seterusnya. Oke, demikian. Setelah sesi ini kita masuk ke contoh soal. Terima kasih.